tetap jaga kesehatan. Hari ini berjumpa lagi dengan Putri Wahyuningsih. Bersama kalian nanti kita akan belajar IPA di kelas ini. Untuk selanjutnya silakan kalian simak tayangan berikut ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan ada dua cara. Yang pertama, secara generatif, yang artinya secara kawin atau melibatkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan yang kedua, secara vegetatif, berarti secara tak kawin atau tidak melibatkan sel kelamin tetapi berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, vegetatif pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan berarti di sini ada campur tangan manusia. Nah, di sini kita akan pelajari dulu pada kingdom plantae atau tumbuhan. Pada kingdom plantae itu dibedakan ada 3 divisio. Yang pertama adalah bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua, pteridophyta atau tanaman paku. Dan yang ketiga adalah spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibedakan menjadi dua, yaitu satu, angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang kedua, gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, apa perbedaan angiospermae dan gymnospermae? Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup artinya tanaman ini memiliki buah yang terdapat biji yang akan dilindungi oleh daging buah. Contohnya apa? Misalnya pada tanaman mangga, pada buah mangga itu ada biji yang dilindungi oleh daging buah. Contoh yang lain apa kira-kira? Bisa jambu, apel, rambutan, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan gymnospermae yang tumbuhan berbiji terbuka artinya berarti di sini tidak dilindungi oleh daging buah dan alat perkembangbiakannya adalah berupa strobilus. Contohnya apa gymnospermae? Contohnya pada tanaman melinjo, tanaman pakis haji, dan damar. Nah, sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan vegetatif pada angiospermae. Yang pertama, vegetatif alami. Nah, di sini vegetatif alami bisa terjadi ada 6 cara. Yang pertama adalah rizoma atau akar tinggal. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan pada tanaman jahe, lengkuas, kunyit, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, umbi lapis, contohnya pada bawang merah.
Yang ketiga, umbi batang, contohnya pada kentang. Yang keempat, stolon, batang yang menjalar di permukaan tanah, contohnya pada tanaman arbei atau stroberi. Yang kelima, tunas, contohnya adalah pada bambu, pohon pisang. Dan yang terakhir, tunas adventif, contohnya adalah pada tanaman cocor bebek. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua, vegetatif buatan. Berarti di sini ada campur tangan manusia. Bisa dilakukan dengan teknik apa? 1. Mencangkok. Nah, apakah semua tanaman bisa dicangkok? Ternyata mencangkok hanya bisa dilakukan pada tanaman dikotil. Apa itu tanaman dikotil? Tanaman yang memiliki kambium. Dengan adanya kambium, itu bisa memperbesar diameter batang. Sehingga contoh tanaman yang bisa dicangkok apa kira-kira? Ya, mangga, jambu, kemudian apalagi misalnya pohon rambutan dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, merunduk. Nah, merunduk ini bisa dilakukan pada tanaman yang mempunyai batang yang lentur. Kenapa? Karena ketika batang ini tumbuh memanjang, berarti nanti sudah tinggi ya, kita bisa belokkan turun ke bawah dan dimasukkan ke dalam tanah. Contohnya apa yang bisa dilakukan dengan teknik merunduk? Contohnya misalnya pada tanaman bunga alamanda dan pohon apel. Yang ketiga, stek. Jadi stek ini bisa dilakukan juga pada tanaman yang berkambium. Contohnya pada tanaman melati dan mawar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perkembangbiakan generatif pada Angiospermae. Nah, pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, alat reproduksinya adalah bunga. Nah, bunga di sini ternyata dibedakan, ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Apa perbedaannya? Pada bunga sempurna, pada satu bunga memiliki benang sari dan putih. Sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki benang sari atau putih saja. Nah, kemudian bunga juga nanti dibedakan ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika bunga lengkap berarti memiliki alat perkembangbiakan dan alat perhiasan bunga. Alat perkembangbiakan itu apa saja? Berarti ada benang sari dan putih. Sedangkan alat perhiasan bunga misalnya apa? Mahkota bunga, kelopak bunga, dan dasar bunga. Nah, sekarang bagaimana dengan bunga tidak lengkap? Berarti bunga tidak lengkap hanya memiliki sebagian dari bunga, sebagian dari perhiasan bunga, dan sebagian dari alat perkembangbiakan bunga. Nah, berikut kalian perhatikan bagian-bagian bunga.
Di situ ada alat kelamin jantan dan kelamin betina. Pada alat kelamin betina ada putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik. Sedangkan pada alat kelamin jantan, di situ ada kepala sari dan tangkai sari. Kemudian alat perhiasannya apa itu? Ada mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Untuk bakal buah dan bakal biji merupakan bagian dari putik. Nah, ternyata pada tanaman juga mengalami peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Nah, kita membahas pada Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup mengalami pembuahan ganda. Untuk apa? Untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endospermae. Nah, mengapa disebut pembuahan ganda? Karena terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu yang pertama, inti generatif 1 akan membuahi sel telur atau ovum dan terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder atau IKLS sehingga terbentuk endospermae atau cadangan makanan. Nah, berikut akan Putri jelaskan tahapan dari pembuahan ganda. Kalian perhatikan di situ ada kepala putik. Kemudian ada polen atau serbuk sari akan masuk ke kepala putik. Sehingga terbentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2 dan ada yang namanya inti vegetatif. Nah, kemudian inti ini nanti masuk ke dalam bakal biji. Tahap selanjutnya, inti generatif 1 akan membuahi sel telur, sehingga pada gambar yang paling kanan akan terbentuk zigot, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, sehingga terbentuk endospermae. Oke anak-anak, demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.